Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh karena namaku. Kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, bertahan untuk hidup. Hari ini, Yesus memperingati kita para pengikutnya. Kita akan mengalami penganiayaan oleh karena iman kita akan Yesus. Yesus minta kita untuk bertahan. Kita tidak diminta untuk memikirkan kata-kata pembelaan untuk membuktikan bahwa kita ini tidak bersalah. Bertahan tidak membuat kita kalah dan hilang. Bertahan dengan mengambil ruang dengan kehidupan. Bertahan tanpa harus terpengaruh dan terbawa emosi atau perasaan. Bertahan dengan kasih dan berusaha mengambil sisi positif dalam setiap permasalahan, justru membuat kita mampu menghentikan kekerasan dan mengubah situasi dengan cara yang tidak biasa. Justru saat inilah ia mengubah segala-galanya menjadi baru. Penderitaan dan kematian dikalahkan oleh kebangkitan. Injil hari ini menampilkan Yesus yang memandang penderitaan sebagai kesempatan untuk memberikan kesaksian iman. Penderitaan menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa Kristus itu hidup. Dengan demikian, orang beriman menjadi kuat menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan karena mereka selalu berpegang pada kebenaran Kristus. Penderitaan dan kesulitan hidup akan selalu datang dalam kehidupan kita. Sebagai orang beriman, kita tidak perlu lari dari penderitaan, tapi kita menghadapi. Tidak perlu menyalahkan orang lain, tapi mari kita mencari solusi. Allah membekali kita dengan akal budi, hati nurani, berbagai kemampuan, dan orang lain yang hadir sebagai sahabat dalam kehidupan kita, agar kita dapat bertahan dan dapat menghadapi penderitaan hidup itu. Penderitaan hidup akan membuat kita semakin yakin akan kebaikan Tuhan dan pertolongannya yang selalu datang tepat pada waktunya. Saudara yang terkasih, dalam situasi sulit hidup kita, Tuhan Yesus hadir memberikan harapan dan kekuatan. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, sejauh mana kita mengimani Yesus sebagai kekuatan hidup kita. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hidup tenang tanpa tantangan. Ia menjanjikan sikap tenang dalam menghadapi tantangan karena Ia selalu menyertai kita
sampai akhir zaman. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang dikasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.